Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yap, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan supaya kita dapat memahami setiap kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi firman Tuhan yang terambil pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 8 ayat 13. Begini firman Tuhan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecokakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini berbicara tentang bagaimana kita diingatkan oleh Tuhan, dinasehati oleh Tuhan, supaya kita semasa muda kita atau akan datang, supaya kita berhati-hati dalam hidup ini. Karena hal ini adalah hal yang Tuhan tidak sukai. Ya, Tuhan mengatakan bahwa aku benci dengan namanya kesombongan, perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi sebagai anak-anak yang muda, ya, kita harus menjaga diri kita dari kejahatan-kejahatan. Ya, jadi Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan dalam kehidupan kita, ya, memiliki namanya kesombongan, kecokakan, dan penuh tipu muslihat. Kenapa? Karena Tuhan sudah ingatkan kita bahwa itu adalah Tuhan sangat membenci itu. Ya, jadi ketika kita takut akan Tuhan, pasti ada hikmah. Ya, kita ini diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan menjadi orang yang berhasil, ya. Tetapi ada juga sudah diberkati, sudah berhasil, tapi intinya terjadi kesombongan dalam diri. Ya, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, ada yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sudah berkati dia, sudah berhasil, tapi ujungnya dia sombong, akhirnya dia jatuh. Nah, untuk itu semasa muda kita ini diingatkan oleh Tuhan supaya kita berhati-hati dalam hal itu. Ya, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmah dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya dia mengatakan bahwa aku membenci, ya, namanya kesombongan. Tapi apa? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang berhasil, mari kita memiliki yang namanya takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapat hikmat dan kita memiliki yang namanya kerendahan hati. Karena itu Tuhan Yesus mengajari kita dalam hal itu. Ya, kita memiliki yang namanya kerendahan hati. Ya, kita punya hikmat, ya, mengerti kehendak Tuhan, mengambil keputusan dengan baik, sehingga apa yang menjadi keputusan berhasil. Tidak sembarang, ya. Jadi pada saat ini kita belajar bagaimana menjaga kehidupan kita dalam hal demikian, ya, dalam hal kesombongan, kecokakan, dan penuh tipu muslihat. Ya, jangan kita suka melakukan hal demikian, karena kecenderungan manusia itu sering melakukan hal itu. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita bisa berhati-hati dalam hal ini. Supaya kita jangan sampai Tuhan, ya, membenci kita. Kenapa membenci kita? Karena kelakuan kita, bukan kelakuan kita yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan sayang sama kita, tapi kelakuan kita yang buruk, itu yang Tuhan tidak mau dalam hidup. Saya percaya bahwa ketika engkau takut akan Tuhan, kamu akan menjadi orang yang berhasil, dipakai oleh Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai kamu memiliki namanya kesombongan, kecokakan, suka menipu orang lain. Ya, jadi Tuhan tidak mau hal demikian. Sebagai anak-anak muda, kita belajar, ya, untuk mengenal kehendak Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini kita belajar supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Tentunya kita harus memiliki yang namanya kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan, ya.
contoh orang-orang yang sombong secara tidak sadar, ya, secara tidak sadar, seperti dia tidak memerlukan orang lain, itu namanya sombong, ya. Dia tidak memerlukan yang namanya lagi firman Tuhan, nah itu namanya sombong. Dia tidak mau beribadah, itu namanya sombong juga, ya, secara tidak dia menyadari. Dia tidak mau dididik, dia tidak mau dikasih tahu, itu adalah kesombongan, ya. Jadi untuk itu jangan sampai kita memiliki yang namanya kesombongan. Ketika kita dinasihati, jangan sampai kita sombong dan tidak mau menerima hal itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita akan jatuh, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa, ya, sering banyak orang jatuh karena kesombongan. Untuk itu pada pagi hari ini marilah kita memiliki namanya takut akan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Untuk itu pada pagi hari ini kita belajar tentang menjaga kehidupan kita, ya, mulai dari sekarang maupun sampai nanti, sampai kapan Tuhan datang dalam setiap hidup kita. Berhasil tidak berhasil, tetap kita harus menjaga diri kita dari hal kesombongan, kecerdasan, dan suka, ya, tipu muslihat. Untuk itu mari kita belajar, biar Tuhan beri hidup kita, biar Tuhan yang memimpin kehidupan kita, sehingga hal-hal demikian tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sudah menjauh dari Tuhan, maka hal yang Tuhan benci ini pasti kita akan melakukannya. Jadi dalam hal itu janganlah kita menjauhi kehidupan kita terhadap Tuhan. Belajar terus untuk belajar dalam firman Tuhan, supaya kehidupan, keberhasilan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu ini yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini, ya, ini menjadi berkat buat kita semua, agar kita bisa menjaga setiap kehidupan kita, masa sekarang dan masa akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.